wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ratna di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini Ibu akan membahas materi di kelas 11, yaitu bab pertama, sikap dan perilaku wirausaha. Oke, silakan. Mari kita mulai. Oke, berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku wirausaha, peluang usaha, hak atas kekayaan intelektual, prototipe dan kemasan produk, proses kerja pembuatan prototipe produk, gambar kerja, biaya produksi prototipe, dan terakhir pembuatan dan pengujian prototipe. Oke, untuk kali ini Ibu akan membahas bab pertama yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Namun sebelum ke sana, Ibu akan tampilkan dulu hasil dari kuesioner yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Nah, bagi yang belum mengerjakan, silakan klik link di description box bawah ini karena baru 23 siswa yang mengisi. Oke, Ibu tunggu sampai malam ini, silakan diisi dan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, lanjut kembali. Seperti yang sudah Ibu bagikan kemarin, ada 3 pertanyaan di kuesioner yang sudah Ibu bagikan. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang Anda akan lakukan setelah lulus SMK? Nah, dari 23 siswa ini, pilihan pertama yang memiliki jawaban paling banyak dipilih, yaitu bekerja di perusahaan otomotif. Kemudian pilihan kedua terbanyak membangun usaha yang sesuai dengan hobi. Kemudian pilihan lainnya ada 3 orang yang menjawab berbeda dengan apa yang sudah ada ditampilkan. Yang pertama adalah bekerja di perusahaan sambil kuliah. Kemudian saya ingin melanjutkan studi sekolah saya dulu. Dan terakhir bekerja mengumpulkan modal lalu wirausaha. Oke, itulah jawabannya. Nah, tapi sebelum sampai sana, Ibu yakin ini jawabannya sudah jujur ya. Dengan mungkin ini adalah mimpi kalian ketika lulus, kalian berharap nanti bekerja di perusahaan yang besar dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya bisa lihat di tabel grafik yang atas, judulnya adalah angka pengangguran menurut tingkat pendidikan selama 2 tahun dari 2017 hingga 2018. Nah, jadi pada kenyataannya lulusan SMK itu memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi, yaitu mencapai hampir 12% dari seluruh total lulusan SD, SMP, SMA, SMK, diploma, dan universitas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa yang diagung-agungkan dari SMK adalah setelah lulus bekerja, tapi justru kontributor terbanyak dari pengangguran malah dari lulusan SMK. Inilah pertanyaannya. Nah, dari data yang didapatkan ini merupakan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS dari bulan Agustus 2017, kemudian Februari 2018, dan Agustus 2018. Nah, berdasarkan survei tersebut ada beberapa alasan kenapa bisa lulusan SMK itu menjadi komputer terbanyak. Alasan yang pertama adalah karena daya serap industri itu tidak seimbang dengan jumlah lulusan dari SMK. Maksudnya gimana? Jadi jumlah lulusan SMK itu tidak banyak yang dapat bekerja di perusahaan. Karena apa? Karena jumlah perusahaannya sedikit, tidak banyak, sehingga lowongan pekerjaannya pun juga tidak banyak. Kenapa perusahaan itu tidak banyak? Karena kemampuan dari negara kita itu tidak bisa memproduksi barang secara tidak dapat memproduksi barang sendiri, sehingga banyak produk-produk yang kita peroleh itu melalui pengambilan dari luar negeri atau istilahnya adalah impor, sehingga perusahaannya itu tidak begitu variasi dan begitu banyak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di luar negeri itu sistem. Alasan yang kedua, karena walaupun sekolahnya ada. Alasan yang kedua adalah kalau kita membandingkan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, mereka itu
sama-sama memiliki sistem prakerin atau magang, tapi waktunya itu lebih lama, yaitu selama 1 tahun. Jadi pengalamannya itu akan sangat berguna ketika mereka nanti lulus, dan sertifikatnya itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan karena punya standar yang sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada seperti itu. Oke, jadi antara realita dan mimpi yang diharapkan kan sangat berbeda nih. Mimpinya adalah kita langsung kerja di perusahaan. Contohnya gini deh, Ibu contohkan itu tadi kan dari segi kemampuan kita masing-masing. Kemudian kalau Ibu contohkan untuk kita misalkan perusahaan AHM atau perusahaan, Ibu lupa namanya ya, kalau tidak salah sih AHM. Itu untuk syarat administrasi saja, syarat kelengkapan itu tinggi harus 165 cm. Itu pun terakhir ya. Kalau sebelumnya nggak sampai segitu, cuman setiap tahun itu bisa berubah. Bisa jadi turun, bisa jadi naik tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan matanya tidak boleh minus seperti itu. Terus kemudian dari segi nilai rata-ratanya juga harus ada minimalnya. Nah, terus bagaimana dengan siswa-siswa lulusan SMK yang ternyata dari segi tinggi, kemudian dari kemampuan matanya juga kurang, yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan? Otomatis mereka dari segi pendaftaran aja sudah tersingkir ya, belum bisa mencoba untuk mendaftar. Nah, terus bagaimana nasib-nasib siswa-siswa yang kesulitan seperti ini? Ternyata tingginya tidak memenuhi, kemudian nilainya juga kurang, dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya? Maka dari itu adalah muncul mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, dengan harapan nanti siswa-siswa yang sudah lulus nanti ini mampu memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan mampu untuk mengelola usahanya sendiri. Nah, oleh karena itu mapel ini pun dilaksanakan di kelas 11 dan juga kelas 12 itu. Lanjut lagi. Oke, kita muncul di pertanyaan kedua. Jika Anda memiliki sejumlah uang, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini jawaban paling banyak adalah jadikan modal untuk membangun usaha, kemudian mengajak rekan untuk bisnis, ditabung, investasi usaha, terus yang lainnya adalah untuk persiapan kuliah. Nah, ini sebenarnya gini ya, ini memang benar tuh, jadikan modal untuk membangun usaha, tapi kita bayangkan saja ya, kita baru lulus SMK, kemudian belum ada penghasilan dari manapun, terus bagaimana kita punya modal? Yang ketiga adalah, menurut pendapat Anda, manakah yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha? Paling banyak jawabannya adalah kreatif, kemudian inovatif, berani ambil risiko, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sebenarnya semua jawabannya benar ya. Jadi seorang wirausaha itu harus kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, dan memiliki kemampuan mengelola keuangan yang baik. Oke, dari 3 pertanyaan ini akan Ibu bahas secara lengkap lagi. Kewirausahaan itu adalah apa sih? Nah, dari segi bahasa itu terdiri dari kata dasar wira dan juga usaha. Wira sendiri artinya berani, usaha itu adalah kegiatan usaha yang komersial maupun non komersial. Komersial itu maksudnya adalah mengharapkan keuntungan. Ya, jadi usahanya itu yang mengharapkan keuntungan ataupun tidak mengharapkan keuntungan. Seperti itu. Kemudian jadi kalau kita rangkum bersama, wira dan usaha itu adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, atau orang yang berkecimpung di bidang usaha. Oke, jadi kita sebagai wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Ketika kita berani untuk mengambil resiko yang besar, harapannya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar pula dari hal tersebut, gitu. Nah, kemudian kita harapannya adalah membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Nah, kesempatan itu maksudnya seperti apa? Misalkan kita mempunyai rumah di pinggir jalan misalkan. Nah, ketika di rumah pinggir jalan, kemungkinan besar adalah banyak orang yang berlalu lalang di depan rumah kita. Nah, otomatis akan banyak rumah kita. Nah,
Dari situ akan muncul kesempatan atau peluang. Bagaimana kalau misalkan kita jualan misalkan bensin, atau mungkin kita membuka usaha apa namanya, tambal ban yang memang umum dan juga bisa kesempatan orang untuk membeli bensin itu lebih tinggi dibandingkan kita jualan kita punya rumah tapi di dalam gang, otomatis kan jarang orang lewat ya, jadi kemungkinan untuk orang membeli bensin juga termasuknya jarang. Itu yang namanya kesempatan. Kemudian tadi wirausaha ya, jadi kata kuncinya adalah kalau wirausaha adalah orangnya berani untuk mengambil resiko untuk membuka usaha. Kalau kewirausahaan itu lebih kepada kegiatannya atau sikapnya. Jadi arti lebih lengkapnya adalah nilai, sikap, kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun masyarakat, atau kemampuan untuk melihat peluang dan mewujudkannya menjadi sebuah usaha. Jadi yang namanya kewirausahaan itu pasti tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan suatu keuntungan, ya kan? Akan tetapi ada juga beberapa jenis kewirausahaan yang sama sekali nggak mengharapkan keuntungan, tapi tujuannya hanya untuk membantu masyarakat di sekitarnya agar tingkat ekonominya menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi dia nggak dapat untung, tapi yang dapat untung adalah masyarakat atau lingkungan di sekitarnya yang awalnya tidak mampu menjadi lebih mampu dengan usaha yang sudah dibuat, seperti itu. Oke, paham bedanya ya? Wirausaha adalah orang yang berusaha membuka usaha, kewirausahaan adalah sikapnya, perilakunya dari wirausaha itu sendiri. Lanjut, kemudian, nah, awal kita membuka suatu usaha pasti membutuhkan yang namanya modal. Nah, modal itu sendiri, sumber pendanaan modal itu sendiri dapat berasal dari berbagai macam sumber. Oke, sumbernya ada 3. Yang pertama adalah bootstrapping. Bootstrapping itu maknanya adalah pendanaan mandiri atau dari biaya sendiri. Nah, lawannya bootstrapping adalah bentuk pendanaannya adalah dari pihak luar atau kita namanya adalah investor. Jadi bootstrapping adalah kita pakai uang sendiri. Kalau eksternal itu adalah kita mendapatkan uang dari orang lain, di mana orang lain itu disebut dengan investor. Nah, ada beberapa kelebihan dari bootstrapping itu. Pertama adalah kita bebas dalam mengembangkan usaha karena tidak ada paksaan dari pihak luar atau investor. Karena barangkali investor itu yang memberikan dana ke kita memiliki banyak kriteria atau keinginan terhadap usaha yang akan kita buat. Padahal mereka statusnya adalah memberikan dana, bukan yang mengelola perusahaan tersebut. Kemudian kelemahannya akan merasakan resiko yang besar jika terjadi permasalahan atau kerugian, karena kerugiannya ditanggung sendiri. Oke, kemudian jenis yang kedua adalah eksternal ya. Secara arti eksternal memang luar. Nah, jadi pendanaannya berasal dari luar atau investor. Jenisnya ada 3. Yang pertama adalah investor malaikat, angel investor. Investor ini akan menginvestasikan dana pribadi mereka ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Nah, jadi sifatnya adalah individu. Jadi satu orang ke orang lain gitu ya. Kemudian cirinya adalah tadi individual karena dari satu orang ke orang lain. Kemudian berinvestasi pada bisnis startup. Startup itu adalah bisnis yang baru dibangun, kemudian idenya itu masih fresh yang belum ada di lingkungan kita. Kemudian investasinya kurang dari $1 juta. Silakan dihitung sendiri kalau dirupiahkan berapa. Kemudian bisa ikut campur dalam manajemen keuangan usaha itu atau bisa juga tidak. Jadi ketika kita memberikan uang kepada misalkan kita jadi investor, kita memberikan uang kepada pengusaha ya yang punya usaha itu. Nah, uangnya itu kita punya hak untuk mengelolanya atau kita serahkan pengelolaannya kepada pengusaha itu sendiri. Nah, kalau investor malaikat itu bebas, dia boleh ikut mengelola ataupun ya udah kita pasrahkan saja kepada pengusaha tersebut. Yang penting nanti ada pembagian hasil ketika sudah ada
keuntungan yang didapatkan. Yang kedua adalah venture kapitalis. Nah, kalau yang ini bentuknya beda sama dengan yang malaikat. Kalau malaikat kan dia individu, dari orang per orang. Kalau ini enggak, bentuknya adalah perusahaan di mana sifatnya adalah jangka panjang dan dia pasti akan ikut campur dalam manajemen keuangannya. Jadi ketika si perusahaan itu memberikan bantuan kepada suatu pengusaha, maka nanti dalam pengusaha tersebut ada seseorang yang akan membantu memanajemen keuangan dana dari investor tersebut. Jadi uangnya itu tidak diserahkan atau dilimpahkan langsung kepada pengusaha, ada pengelolanya tersendiri. Seperti itu. Kemudian ciri lainnya adalah dana investasi lebih dari 1 juta. Nah, sebagai gambaran aja Ibu contohkan, kalau untuk di Indonesia ada beberapa perusahaan yang mendapatkan investor dari venture kapitalis. Contohnya adalah Bukalapak. Oke, Bukalapak tahu ya, Bukalapak adalah media sosial market atau media jual beli online. Nah, perusahaan ini mendapatkan investor dari perusahaan namanya adalah Startup dan MTech. Jadi ada 2 perusahaan. Jadi Venture Startup dan MTech merupakan suatu perusahaan venture kapitalis di mana perusahaan ini menginvestasikan uangnya kepada kepada Bukalapak. Terus Ibu contohkan, ini investor itu ngasih uang berapa ini ya. Kalau untuk 500 startup, dia itu minimal menginvestasikan 346 juta kepada satu perusahaan, kepada satu usaha. Banyak ya. Terus contoh lainnya adalah East Ventures. Nah, East Ventures ini adalah perusahaan dari luar negeri. Dia memberikan dana atau menginvestasikan uangnya kepada perusahaan Tokopedia dan Ruang Guru. Dan jumlahnya adalah minimal 1,5 miliar dalam satu usaha. Wow. Gitu. Itu adalah investor venture kapitalis. Oke, terakhir adalah pengelola investasi global. Nah, ini bedanya dengan jenis yang lain, investor ini sudah internasional di mana bentuknya perusahaan dan perusahaan itu bertanggung jawab untuk mengelola investasi daripada nasabah atau anggota. Jadi perusahaan ini itu memiliki banyak anggota dan anggotanya berhak untuk memberikan sejumlah dana berapapun yang mereka bisa. Kemudian dana itu akan dikelola, dikumpulkan dan nanti akan diarahkan kepada usaha-usaha tertentu yang kiranya akan menguntungkan dan juga bisa berkembang sehingga layak untuk diinvestasi seperti itu. Jadi nanti ada pengelolanya tersendiri khusus seperti itu. Oke, itu tadi bedanya investor malaikat, venture dan juga investasi global. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai tahapan membangun usaha. Tahapannya ada 4. Yang pertama adalah membuka. Oke, tahapan membuka itu apa? Tahapan di mana seseorang berniat untuk melakukan usaha. Nah, niatnya itu seperti apa? Pertama, dia sudah bisa melihat peluang usaha. Peluang itu apa? Peluang adalah kesempatan yang bisa diambil yang sekiranya nanti bisa menguntungkan atau bisa mengarahkan kita untuk menemukan suatu usaha yang layak dan juga bisa berkembang. Itu yang namanya peluang. Peluang itu sama aja kayak kesempatan lah. Kalau nggak kesempatan sama aja kayak ide. Kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin usaha apa? Kayak gitu. Itu yang namanya peluang. Kemudian peluang itu bisa dari ide yang masih fresh atau masih baru, benar-benar usaha itu belum ada di lingkungan kita, atau kita bisa melakukan usaha franchising. Jadi franchising itu adalah merek dagangnya sudah ada, kita hanya menjualkan kembali. Contohnya adalah misalkan kayak Premilk, terus kemudian minuman teh poci. Jadi itu kita bisa membeli merek dagangnya, kemudian kita jualkan kembali, tapi tidak boleh mengganti namanya, tidak boleh mengganti resep atau mengganti rasanya, karena
tujuan utamanya adalah menjaga kualitas tapi pemasarannya menjadi lebih luas kayak gitu. Keuntungan dari usaha franchising adalah kita tidak perlu mengenalkan merek dagang kita ke orang lain karena merek dagang ini pasti sudah dikenal oleh orang banyak. Tadi kan udah contohkan ya usaha frame milk, kalau nggak teh poci, terus mungkin kopi janji jiwa dan lain sebagainya, itu kan sudah terkenal kan. Jadi kita nggak perlu lagi marketing atau pemasaran lagi lebih heboh lagi karena orang tuh pasti sudah tahu. Kita cuman membeli merek dagangnya, kemudian kita jualkan kembali dengan syarat kualitasnya tidak boleh diganti, tidak boleh berubah gitu, karena tujuan utamanya mempertahankan kualitas. Kemudian kegiatan kedua adalah melaksanakan usaha. Oke, setelah kita tahu apa yang akan kita buat, akan kita bangun usahanya, kita laksanakan ide tersebut menjadi ide yang real. Pertama ngapain? Pertama adalah pembiayaan atau kita mencari modal usaha. Kemudian kita mencari sumber daya manusia atau karyawan. Akan tetapi, kalau kita masih usahanya kecil, belum banyak dananya, sumber daya manusianya itu bisa kita hilangkan dengan mengganti adalah berasal dari warga atau memang usaha yang dikelola oleh sendiri. Jadi tidak perlu membayar karyawan. Kemudian administrasi kepemilikan. Administrasi kepemilikan itu seperti apa? Jadi yang namanya kita membuat usaha itu ada surat izin usaha, surat izin tanah, kemudian surat izin surat merek dagang. Jadi ada banyak hal yang perlu kita urus untuk membangun suatu usaha agar nanti bisa diakui oleh pemerintah dan kita tidak dikenai denda atau dikenai sanksi karena karena membuka usaha tanpa izin dari pemerintah. Jadi seperti itu. Termasuk kita juga membuat NPWP, itu juga salah satu kewajiban dari ketika kita membangun suatu usaha. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini.